Baik adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Insin. Masih ingat saya tadi dok? Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu untuk adik-adik. Menurut adik-adik, apa yang terjadi jika kalian tidak punya teman di sekolah? Baik adik-adik, sebelum masuk ke materi kita buat kesepakatan kelas dulu. Bang, aturan cek kelas kita itu apa kelas kita? Melaksanakan pikir salah satunya aturan di kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang harus kita taati dari ibu yang pertama, ketika ibu menjelaskan materi di depan, adik-adik harus mendengar. Untuk dari menjelas materi ibu polo Meuga sengete, teman pada sekarang ada pemahaman materi catat di polo, kalian juga harus catat. Kemudian ketika mau pergi ke belakang atau izin ke toilet, itu meja dulu, ibu izin ke belakang. Kemudian yang ketiga, ketika ingin bertanya, misalnya ibu bilang ada pertanyaan, kalau jawab misalnya angkat tangan ada bu, saya ingin bertanya. Dari kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan. Kemana ada kosong? Langgaran tepat kesepakatan kelas itu, oke. Sebelum masuk ke materi, ibu ingin bertanya dulu pada adik-adik. Di sekolah kita ini kalian berteman dengan siapa saja? Dengan semuanya. Siapa contohnya? Dengan semuanya. Contohnya dengan teman. Kemudian dengan guru. Itu tadi yang dijawab oleh Farel dan Sena tadi itu tadi. Kemudian ketika kalian tidak punya teman di sekolah, apa yang terjadi? Bagaimana kalian tidak punya teman di sekolah? Merasa sepian, masih sepi. Jadi kesimpulannya kita sebagai manusia itu harus membutuhkan orang lain. Toh tidak bisa hidup sendiri. Oke, jadi pertanyaan yang ibu sampaikan tadi, kemudian jawaban dari adik-adik itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang interaksi sosial di sekitarku. Coba baca satu orang. Interaksi sosial di sekolahku. Interaksi sosial di Sekitarku. sekitarku. Ulang, interaksi sosial di sekitarku. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita sehope. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, adik-adik mampu mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Topik pembelajarannya ini topik utamanya tentang interaksi sosial di sekitarku. Tetapi hari ini kita akan lebih fokus pada interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Interaksi yang terjadi di lingkungan ITB. Untuk minggu depannya kita akan membahas materi tentang interaksi sosial di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Tetapi hari ini kita lebih fokus pada interaksi sosial di lingkungan sekolah. Bisa mengerti? Interaksi sosial di lingkungan sekolah. Baik, kita langsung ke materi. Mungkin adik-adik bertanya begini, apa itu interaksi? Ada yang tahu apa itu interaksi? Tidak ada? Kemudian, apa itu interaksi? Tidak tahu artinya. Tetapi
Adik-adik tidak tahu arti dari interaksi, tapi kita sering melakukannya, Jadi adik-adik, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Bisa dimengerti? Ibu yang jelaskan, Jadi interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, itu yang pertama, kemudian individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Sudah selesai dengan semua? Dan yang pertama itu interaksi antara individu dengan individu. Apa contohnya? Interaksi antara individu dengan individu. Saya ingin individu, individu, manusia. Yang lain? Individu kan? Individu dengan individu. Hebat. Kita itu biaya. Pertama individu dengan individu. Terbaik. Jadi individu adalah misalnya saya sendiri atau seseorang. Sengaja kalipe. Misalnya kalian, dia disebut sebagai individu. Ya kan, dia sengaja kalian. Ya, itu namakan individu. Individu dengan individu misalnya desain aku ya apa? Afila, desain lagi Afila. Individu dengan individu, desain dengan Afila. Individu satu dengan individu satu. Itu dinamakan dengan individu itu bobe. Bisa dimengerti? Saya mau individu saya sendiri, kita seorang, itu individu. Misalnya ibu sendiri, saya berbicara dengan Afila. Saya individu satu, kemudian Afila individu dua. Bisa? Itu tadi interaksi antara individu dengan individu. Kemudian ada individu dengan kelompok. Contohnya siapa? Individu dengan kelompok. Siapa yang bisa? Ya, contohnya siapa? Contohnya siapa? Individu dengan kelompok. Oke, itu yang pertama tadi, interaksi antara individu dengan individu tadi. Saya sudah menjelaskan contohnya tadi Afila dengan Sain atau ibu dengan Afila. Itu interaksi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Saya bisa jawab contohnya apa? Ya, kalian. Dibuatin dengan kelasnya kalian tuh. Nah, benar, tepuk salut dulu untuk kalian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kalian. Seperti yang sudah dijawab oleh kalian tadi, interaksi antara kelompok individu dengan kelompok itu contohnya saya dengan adik-adik semua. Saya menjelaskan materi di depan, sedangkan adik-adik mendengar apa yang ibu jelaskan di depan. Kemudian contoh lainnya, misalnya apa? Kepala sekolah sudah. Ini dengan kelompok pamflet sebagai kepala sekolah. Kemudian ketika mengadakan upacara bendera di depan tuh, pamflet berdiri di depan, kemudian memberi amanat. Biasa sering tuh. Pada saat upacara bendera pada hari Senin, pamflet berdiri di depan, kemudian dia memberikan amanat kepada adik-adik semua. Memberikan apa sih untuk pengumuman sih, tuh sering tuh. Nah, itu contoh lainnya. Kemudian yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Coba angkat tangan siapa yang bisa jelas. Kelompok dengan kelompok itu contohnya siapa? Oke, Afila. Seperti kelompoknya Agus dengan kami. Ini kelompok satu dan kami kelompok dua. Oke, tepuk salut untuk Afila. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Benar, apa yang disampaikan oleh teman kita Afila tadi. Jadi interaksi antara kelompok dengan kelompok, contoh sederhananya di dalam kelas ini. Misalnya ini kelompok satu, kelompoknya Agus kelompok satu, kemudian kelompok duanya kelompok Afila. Nah, apa pandangan dengan kelompok swasoga? Bukan, maksudnya ini kelompok satu dari kelompok dua. Nah, di dalam dua kelompok ini, misalnya ibu membagikan tugas kelompok. Misalnya ibu membagi tugas kelompok satu, kelompok dua, kemudian ibu suruh kerja tugas itu tugas untuk ibu. Nah, di dalam kerja tugas kelompok juga pasti adanya
Oke, misalnya ya Agus setting pendapat mengenai tugas setting diko. Materi hagangan dia apa? Cek saja. Junior, baik tadi dia apa? Junior dia apa? Agus atau Agus? Junior, kau dah kunci bande. Kan kerja kelompok kau betul sesuai dengan tugas yang ibu berikan. Materi Agus, Junior, kau dah kunci bande mengenai tugas soal. Nah, di dalam itu kan ada interaksi. Harus ingat tadi apa itu interaksi? Seperti yang sudah dijelaskan pada abang tadi. Dan interaksi itu hubungan timbal balik atau ada respon dari individu satu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok tadi. Misalnya tadi Agus memberikan jawaban dengan sesuai dengan tugas yang diberikan itu. Ada interaksi dari apa? Dari Agus. Junior, kau dah pendapat tugasnya. Balik apa? Ada respon dari si Junior. Oh yang bisa jawaban tahu ya? Oh iya. Oke, langsung isi kan. Jadi ada interaksi di dalam. Oke, ada respon dari individu satu dengan individu lain. Bisa mengerti? Jenuh betul? Jenuh? Tidak? Oke, untuk lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Bisa? Jadi ibu tulis ini pas ice breaking ya. Ice breaking sesuai dengan materi kita. Oke? Udah saya satu soal ibu. Selesai tak tadi? Belum? Catat dulu. Boleh kau catat ya? Periksa kau dari ibu minggu depan ya. Harus catat tahu ya. Sudah catat tadi yang di atas nggak? Ya. Oke, kita speaking dulu sebelum lanjut ke materi. Kita speaking dulu. Semua berdiri dulu. Pernah dengar dari ketua? Satu-satu aku sayang ibu. Pernah? Pernah toh? Oke. Pakai lirik itu lihat, tapi untuk kata-katanya pakai kata-kata tulis itu dulu Saya kasih itu ya. Sebelum kalian lanjut sudah dulu aja ya. Satu-satu antar individu, dua individu kelompok, tiga antar kelompok, 1, 2, 3 bentuk interaksi.
bisa? Bisa, boleh. Itu mau be? Ya, Ibu. Tangan semua ya? Iya. Sampai tangan. Saya kasih Farel. Sedang satu mesin. Oke. Sama ya? Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu, antar individu. Dua, individu kelompok. Tiga, antar kelompok. Satu, dua, tiga, bentuk interaksi. Sekali lagi ya? Lebih semangat ya? Ya, yuk. 1, 2, 3. Satu, antar individu. Dua, individu kelompok. Tiga, antar kelompok. Satu, dua, tiga, bentuk interaksi. Tepuk tangan untuk kesemangat. Silakan duduk. Semangat boleh duduk? Ya, Oke. Mari lanjut ke materi. Itu tadi scripting yang kita nyanyi tadi itu tentang apa tadi? Bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi. Apa saja dari interaksi? Interaksi apa? Saya pertama dari saya menjelaskan. Angkat tangan. Setelah Ibu sampaikan dan tarik kesepakatan kelas. Yang mau jawab, angkat tangan. Bentuk-bentuk interaksi itu, Bu. Apa pertama, Bu? Jelasin, Bu. Silakan. Individu nomor satu. Individu dengan satu saling untuk apa? Iya, Ferin. Oh, itu Afila ini. Tepuk salut untuk Ferin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang pertama tuh individu. Kemudian apa tadi yang kedua? Siapa saya punya nama? Puja. Individu dengan kelompok. Yang ketiga, Afila. Kelompok dengan kelompok. Jadi, itu yang pertama tadi tuh bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama tadi interaksi antara individu dengan individu sudah dijelaskan tadi. Kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kemudian ada pun ciri-ciri dari interaksi sosial tersebut. Ada juga ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama ciri yang pertama melibatkan minimal 2 orang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, melibatkan minimal 2 orang. Misal dari kan secara individu dengan individu. Siapa ini? Agus dengan junior tadi, individu dengan individu melibatkan 2 orang. Pada satu diskusi kelompok itu Agus dengan junior ada interaksi di dalamnya. Agus tadi bilang jaga risiko jawaban untuk tugasnya itu melibatkan minimal 2 orang. Itu ciri-ciri dari interaksi yang pertama. Kemudian terjadi komunikasi, adanya komunikasi antara junior dengan Agus. Ada interaksi, ada respon pun dari junior ketika Agus menyampaikan pendapat yang dia sampaikan kepada berkaitan dengan tugas. Ada komunikasi di dalamnya, ada interaksi, ada respon dari junior. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu, apa tujuan dari junior Agus dengan junior? Apa tujuan siswa? Jawab. Siapa bisa jawab? Sudah dijelaskan tadi itu. Apa tujuan apa yang Agus sama junior? Tugas. Berkaitan dengan tugas. Coba contoh tadi apa, Ge? Tadi Agus nih. Jadi Agus nih. Misalnya penelitian tugas kelompok nih, betul? Kerja kelompok siswa nih, kelompok HOB. Nah, itu keren. So, makan pendapat keren berkaitan dengan tugas itu. Contoh murid dari junior nih. Junior. Ya, Bu, ada Jawaban. Kau aku jawaban. Agus tugas itu. Tahu? Tepuk salut untuk apa? Agus. Tepuk salut. salut, salut. Salut, salut. Salut. Dan itu dari yang disampaikan oleh Agus tadi. Jadi pada ciri yang ketiga tadi itu ada tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu contoh dari Agus yang menyampaikan pendapat berkaitan dengan tugasnya. Jadi dia bilang junior, ini saya punya apa? Saya punya jawaban untuk ini tugas. Itu ciri yang ketiga. Yang berikut ada reaksi atau tanggapan dari pihak lain. Mulai dari Ibu. Ada respon. Ada respon dari kedua belah pihak ini. Misalnya Afila ada respon dari saya. Toh? Teman konten, ini konten
ciri-ciri dari interaksi Hoga yang berikut tadi itu ada tanggapan dari pihak lain, ada respon dari pihak lain. Mereka misalnya Meyapa, Tomo, Yapa, Yagus, letak ke kulit junior. Tomo ada dia bisa tapi kalau kerjaan Yagus, itu contohnya. Jadi harus ada respon atau tanggapan dari orang lain. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial. Ada juga syarat. Selain ciri-cirinya tadi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu ada kontak sosial. Maksud dari kontak sosial oke. Ada kontak sosial yang secara langsung dan tidak langsung. Saya kasih apa? Coba beri contoh. Secara langsung dan tidak langsung, Hoga contohnya apa? Yang di dalamnya ada interaksi, ada respon dari pihak lain. Secara langsung dan tidak langsung. Asal Hoga ini dulu gue, secara langsung atau tidak langsung itu? Secara langsung. Kemudian, saya tak pernah kita mau apa terima telepon lagu misalnya keluarga kah? Siapa yang pernah lihat? Semua pernah toh? Nah, itu dia termasuk kontak sosial secara langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Karena apa? Melalui telepon. Nah, benar sekali. Jadi secara langsung dan tidak langsung itu contohnya. Secara langsung seperti yang sekarang kita lakukan. Ibu menjelaskan materi di depan, kalian mendengar toh? Ada respon dari kalian. Itu secara langsung. Itu satu konkretnya. Kemudian secara tidak langsung kah? Sahabat terima bahwa misalnya kita papa mama dan mereka saudara. Misalnya mama tujuan tertentu boleh satu rego, cokapan. Di dalamnya kan ada interaksi toh? Ada respon dari keluarga tersebut. Itu secara tidak langsung tapi menggunakan handphone. Toh? Itu tadi syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama kontak sosial. Kemudian yang kedua komunikasi. Dalam komunikasi ini ada penyampaian pesan dan informasi. Seperti yang sudah dijelaskan, atau Ibu menjelaskan materi di depan. Jadi ada materi yang Ibu berikan kepada adik-adik, kemudian adik-adik mendengar dan menyimak. Penyampaian informasi atau pesan. Bisa dimengerti yang di belakang? Bisa? Oke. Kita lanjut deh. Kemudian interaksi sosial ada dua macam juga interaksi. Ada interaksi sosial disosiatif dan juga asosiatif. Iya, kenapa? Main teka-teki? Iya. Permainan baru kalau teka-teki juga. Iya, saya akan saya deh. Tolong deh, jam istirahat kau buat nolak pas itu juga. Sekarang lah. Saya penjelasan di Ibu, Ya, Ibu. Kemudian ada pun bentuk interaksi sosial di sekolah. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Yang pertama itu mengarah pada kerjasama. Nah, pada untuk interaksi sosial yang pertama tadi itu mengarah pada kerjasama. Contohnya, apa contohnya mengarah pada kerjasama? Sering dipandang selama Hoga. Membersihkan kelas bersama-sama. Membersihkan kelas bersama-sama. Nah, tanya dulu untuk apa? Kerja. Yang berikut. Ya. Membersihkan kelas sekolah bersama-sama. Menjaga lingkungan dengan baik. Mengatur buku bersama-sama. Mengatur buku bersama-sama. Kita dengan buku semuanya. Kita lihat apa yang dijawab oleh adik-adik tadi itu benar Jadi mengarah pada kerjasama contohnya tadi membersihkan lingkungan sekolah. Seperti sudah adik-adik sampaikan tadi. Kemudian contoh konkret yang dalam kelas belajar kelompok adanya kerjasama di dalamnya toh. Memang bawahan bona. Dia saingkan antar kerjaan. Dia pakai ya afi lagi jomo tidak harus ada kerjasama. Namanya juga tugas kelompok. Jadi harus dikerjakan bersama. Ada kerjasama di dalam. Nah, di dalam kerjasama itu juga pasti adanya interaksi juga.
menyelesaikan masalah antar teman. Coba kalian contoh. Pernah apa ya? Pernah Rahabi apa? Ya, Ferin. Pernah toh? Nah, misalnya ibu ambil contoh ya. Dia tadi ya lagi ya ke Ferin, Raha tahu di sesuatu. Tahu Raha tahu nonton Wahmi. Kemudian apa yang kalian lakukan ketika mereka berdua bertengkar? Apa yang kalian lakukan? Apakah nonton nenggokan atau sosok boleh? Ya, dan dukung dia dan cekatan, dukung ke Ferin cekatan. Membantu mereka. Tidak toh? Nah, tetapi Membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara apa? Dengan cara Mendamaikan mereka toh? Tepuk tangan dulu untuk Farel. Dengan cara mendamaikan mereka. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian apa? Murah tahu be asik. Kemudian Raha tahu tak baik di sekolah apalagi ke Ferin. Kemudian Raha tahu, jangan damai dari sesuatu. Toh, jadi di dalam polio ramai di sesuatu. Pasti dalam memang bantu untuk menyelesaikan masalah di sini atau menyelesaikan konflik di sini. Toh. Kemudian yang berikut berbaur dengan teman yang berbeda latar belakang. Contohnya apa? Berbaur atau berteman dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Saya kasih contoh. Berbaur dengan teman yang berbeda latar belakang. Contohnya apa? Ya, Ferin. berteman dengan teman yang berbeda agama. Berteman dengan teman yang berbeda agama. Tepuk tangan dulu untuk Ferin. Ya, Menghormati teman. menghormati teman. Oke, ya. Menghormati teman walaupun berbeda agama. Pintar sekali. Kali apa? Molor-molor kami gue. Jadi jawaban yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu benar, berbaur atau berteman dengan teman yang berbeda latar belakang. Biarpun gue beda agama, mereka mau pilih kasih teman itu gue ya Pak. Di Farel, ya aku cuma lagi apa kan antar, ya cuma lagi pujakan aku. Mereka mereka mau pilih kasih kali teman mereka gue mampu kan gue bangga apa bukri gitu ya apa? Itu bukri gitu no. Ya apa ya Afila, gue saya. Mereka gue gak mau bukri gitu kan saya nggak baca di Farel. Oh aku tuh malah bisa itu kan bukri gitu. Mereka mereka malah gitu Farel. Nih ya, mereka mau pilih kasih apa kali teman harus bisa berbaur dengan siapa saja. Gitu boleh Ir, tanya Ir. Kemudian itu tadi mengarah pada kerjasama yang pertama tadi untuk interaksi sosial di sekolah yang pertama tadi mengarah pada kerjasama. Ini gue apa ada informasi penting lebih ibu semacam yang ibu harus catat ini. Rekor dari ibu toh, kemudian mengarah pada perpecahan. Maksud mengarah pada perpecahan program bukan pada hukum misalnya tadi ibu Raha tahu dia apa bukan yang lagi Ferin bukan perpecahan yang begitu tetapi lomba saya pernah ikut lomba matematika geranta lomba atlet olahraga ini saya pernah sering toh semua pernah toh. Nah itu maksudmu kan bukan perpecahan pada Raha tahu Ferin dan kalian bukan tetapi di sini lebih pada lomba akademika persaingan. Itu tadi perpecahan itu Bu mengarah pada lomba-lomba siu bukan perpecahan persaingan tadi mengarah pada lomba akademik siu. Bisa mengerti ya penjelasan itu sudah bisa mengerti sudah toh seketika karena kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah dijelaskan dari di sini ibu sudah menyiapkan LKPD lembar kerja BP. Jadi baik adik-adik coba perhatikan di sini ibu sudah menyiapkan gambar. Siapa yang bisa jelaskan gambar apa? Individu dengan individu. Gambar Individu dengan individu. bukan individu dengan individu. Nah kalian mahasiswa Sodik.
Berarti kita langsung ke materi, ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan kerja dengan KPD. Jadi Ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Pasukan kelompok ini. Satu deretan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok Agus, 3 dan 4. Dari bawah harus kita sama. Rekaman foto harus kata satu satu. Sudah? Kerja kelompok, oke. Itu ya langsung kata kerja. Kalian jangan atur orang. Sudah? Ya, Bu. Oke, dari kelompoknya kalian. Kita di depan, pasal di depan hasil sama lainnya. Yang lain dengar,
1. Ibu Eci. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang menjelaskan materi. Siapa jawabannya beda dari kalian? Kelompoknya Puja beda dengan jawaban kalian. Oh ya, kedua dulu. Nomor 2. Ferin dan Dian sedang berdiskusi mengenai tugas yang diberikan Ibu Eci. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya kalian. Kelompoknya Puja. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siapa yang berinteraksi? Ibu Eci. Apa yang sedang mereka lakukan? Lagi memberikan penjelasan. Puja dan lagi berdiskusi kelompok. Oke, bersama jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Puja. Jadi adik-adik, silakan duduk sudah. Jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 4 tadi itu hampir sama Dari semua jawaban yang kalian berikan itu benar. Dari pertama itu siapa yang berinteraksi yaitu Ibu Eci dengan kalian tentu. Oke, dengar ke sini sudah. Dengar ke sini sudah. Jadi adik-adik, karena kalian sudah mengerjakan RKP yang Ibu berikan tadi, berarti materi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu kalian sudah paham Bisa paham sudah tentu? Bisa Ibu. Baik. Duduk sudah. Dengar ke sini sudah. Baik adik-adik, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa Ibu. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik adik-adik, siapa yang bisa ambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Kalian, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Materi tentang apa tadi? Tentang hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara Individu dan individu. kemudian Individu dan kelompok. kemudian Kelompok dan individu. kelompok dengan kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini tadi yaitu tadi tentang interaksi sosial di sekitarku, tetapi kita lebih fokus pada interaksi sosial di lingkungan sekolah. Jadi interaksi sosial itu tadi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian dengan kelompok, yang ketiga kelompok dengan kelompok. Oke, jadi itu saja materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan pulang. Berdiri semua. Putri Balik.